Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Bunyamin, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan ini saya membahas sejarah dengan materi perjuangan bangsa Indonesia mempersiapkan atau mempertahankan integrasi bangsa dan negara Indonesia di kelas 12 IPA 1. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pasca proklamasi yang secara de facto tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu tidak mulus. Bagaimana kesepakatan atau konsensus pada waktu itu menyepakati bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian berasaskan Pancasila. Ternyata ada kelompok-kelompok lain yang mengharapkan adanya perubahan, ingin menggantikannya. Di antaranya dari kelompok ideologi komunis, ada juga dari kelompok Islam. Di antara yang komunis itu adalah Partai Komunis Indonesia. Di antara yang berhaluan mengatasnamakan Islam itu DITI. Nah, pada kesempatan ini kita lebih fokus pada bagaimana PKI mempunyai keinginan untuk merubah, menggantikan dasar negara atau asas negara, sistem pemerintah negara dengan paham komunisme. Komunis yang awalnya dibawa oleh Sneflit, yang awalnya itu bernama ISDV, kemudian melakukan penyusupan ke dalam Syarikat Islam, kemudian Syarikat Islam terpecah menjadi Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Kemudian Syarikat Islam Merah, Syarikat Islam mengadakan disiplin partai. Setelah melakukan disiplin partai, maka kelompok PSI atau Syarikat Islam Merah berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia ini sejak awal melakukan pergerakan-pergerakan dalam rangka melawan kolonial. Yang pertama dilakukan untuk pemberontakan pada tahun 26 kepada pemerintah Belanda. Kemudian itu bisa digagalkan dan memerugikan pola pertahanan bangsa kita, perjuangan kita. Nah, pasca proklamasi itu komunis ternyata tetap saja menginginkan bahwa negara ini bukan negara Pancasila seperti yang diharapkan oleh para pemimpin atau founding father yang lain. Komunis mengharapkan bahwa Indonesia itu berhaluan komunis. Nah, pada tahun 48 di bawah pimpinan Musso, komunis melakukan pemberontakan pertama setelah proklamasi tahun 48. Di mana harapannya bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunis Uni Soviet. Kiblatnya Uni Soviet pada waktu itu meminta bantuan kepada Tan Malaka dan Tan Malaka menolak, sehingga Tan Malaka sendiri dimusuhi, maka dibunuh oleh kelompok musuh ini. Nah, pemberontakan Madiun dapat digagalkan. Pemimpinnya banyak dibunuh, banyak ditangkap, penjarakan. Tetapi Bung Karno tidak membubarkan pada waktu itu, dan PKI tetap hidup berkembang. Pada tahun 55, PKI mendapat posisi yang cukup bagus dalam pemilu, yaitu menjadi masuk dalam 4 besar. Ini pun juga menguatkan bahwa PKI ini tidak mati, will never die. Dia tetap hidup, terus berkembang, terus mencari celah-celah bagaimana memposisikan paham komunis menjadi dasar negara kita atau haluan negara kita. Pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 59 dan beralihnya sistem kenegaraan menjadi demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno, maka di situ tumbuh suburnya Partai Komunis Indonesia. Di situ muncul tokoh yang bernama Aidit. Aidit masuk ke dalam pemerintahan, selalu berdekatan, mencoba selalu rapat dengan Bung Karno dan mencoba melepaskan Bung Karno dari pengaruh-pengaruh lain. Bung Karno dipengaruhi dan didekati oleh PKI di bawah pimpinan Aidit. Dan ini memang cukup berhasil karena PKI semakin besar, PKI semakin tumbuh besar dan makin mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan musuh PKI pada waktu itu adalah Angkatan Darat. Sampai untuk mengantisipasi itu, PKI mengusulkan adanya Angkatan Kelima
yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Dan tentu saja ini mengganggu bagi Angkatan Darat, terutama dari TNI ya. Nah kemudian terjadi lagi hal yang sangat luar biasa, bahwa ada informasi Bung Karno sakit yang tidak bisa disembuhkan, yang ajalnya kata dokter Cina tidak akan lama lagi. Ini makin memperuncing semangat PKI untuk mempercepat proses. Ada lagi kemudian bagaimana berkembang sebuah isu adanya Dewan Jenderal lewat dokumen Gilchrist yang ditemukan oleh Partai Komunis Indonesia dan dijadikan sebagai bahan gorengan menghasut Bung Karno, bahwa Bung Karno harus waspada adanya kelompok-kelompok militer yang menamakannya dirinya sebagai Dewan Jenderal yang akan mengkudeta kekuatan Bung Karno. Nah ini semakin berkembang, semakin meruncing. Pada waktu itu dua kekuatan Angkatan Darat dengan komunis saling berlomba untuk menguasai Bung Karno. Ya, akhirnya terjadilah tragedi nasional di mana pada tanggal 30 September PKI di bawah pimpinan Aidit melakukan suatu tindakan yang sangat biadab, di mana menculik, menyeret, menyiksa beberapa jenderal, kurang lebih sekitar 7 jenderal yang dibawa sampai disiksa, sampai dibawa ke lubang buaya. Dan di situ juga peristiwa ini tidak terlalu lama muncul seorang tokoh yang bernama Letkol Soeharto. Dia melakukan pergerakan dengan cepat dan mampu menumbuhkan kekuatan PKI pada waktu itu. Nah di sini teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa paham komunis ini tidak bisa dianggap enteng. Dia akan hidup, dan sampai sekarang saya yakin komunis itu masih ada dan merupakan bahaya laten kepada para siswa, para semuanya. Tetap waspada, tetap jaga negara kita ini dari perpecahan, terutama perpecahan ideologi dan ancaman-ancaman yang bersifat ideologi. Harapannya kita semakin sadar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita pertahankan, kita jaga, dan tetap jadikan negara ini negara yang berdaulat. Itu saja. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, waspadai bahaya laten komunisme, hindari, jauhi, dan laporkan apabila ada pergerakan-pergerakan atau simbol-simbol yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin belajar dan memperkokoh diri sebagai warga negara yang ingin berperan serta mempertahankan kedaulatan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.